kesempatan kali ini kita akan belajar membuat efek bayangan bangunan dalam air ya. Jadi ada bangunan di tepi air dan di sana akan terefleksikan bangunan. Oke, ini kita menggambar sketsa spontan saja. Saya membayangkan bahwa ada sederet bangunan gitu ya, sederet bangunan mungkin semacam ruko atau rumah tinggal gitu ya, yang berada di tepian sungai, yang mana nanti pokok dari latihan ini adalah latihan membuat bayangan bangunan di air ya. Oke, kita seperti biasa kita menentukan dulu garis horizon. Saya ingin membuat garis horizon pada posisi yang agak di tengah ini ya. Kemudian saya membayangkan di sini ada beberapa deret bangunan. Oke, kita mulai saja dengan mungkin dari sini gitu ya. Ada satu titik awal dan ini nanti akan mengarah ke satu titik lenyap. Yang sana juga mungkin mengarah ke satu titik lenyap. Ya, jadi ada dua titik lenyap di sini. Oke, dibayangkan saja bahwa ini bangunan berada di tepi sungai gitu ya. Nah ini sungainya mungkin ini kita garis ini kita jadikan saja sebagai bagian dari tepi sungai, dan ini ketinggian bangunan mungkin sekitar ini gitu ya. Oke, ini kita tarik saja ke arah titik lenyap, agak jauh memang sana, yang sini juga bisa ke arah sana ya, mungkin nanti berderet gitu ya, bangunannya berderet, jadi bisa kita lanjutkan saja ke sana. Saya ingin membagi menjadi beberapa bagian, katakanlah nah ini untuk membagi segmen sama besar itu Anda bisa menggunakan teknik semacam ini gitu ya. Di garis diagonalnya kita bikin sejajar, ini nanti akan memiliki efek perspektif yang tepat, kurang lebih semacam ini. Nah ini digeser, jadi ini sejajar. Nah ini nanti akan semakin ke arah titik lenyap, itu akan ukurannya akan semakin mengecil ya, dan seterusnya. Oke, katakanlah kita batasi saja sampai di sini gitu ya. Kemudian saya ingin membuat bangunan ini mempunyai aksen pada atap gitu ya. Jadi ini dinding utama bangunan kurang lebih semacam ini. Kemudian saya ingin membuat ada sesuatu yang keluar dari bangunan gitu ya. Jadi ada atap yang menjuntai keluar ya, katakanlah semacam ini, kayak atap pelana gitu ya. Ini sebagai patokan, nanti akan berulang karena berulang. Ini kita patokannya kita pastikan dulu, nanti kita tarik ke titik lenyap yang di sana misalnya. Kemudian ini udah gitu ya. Kemudian mungkin pelanannya agak saya tekuk gitu, jadi tidak hanya satu segmen tapi mungkin dua segmen ya, mungkin semacam ini. Kemudian ini juga akan berulang sehingga ini bisa kita tarik ke titik lenyap yang di sana. Nah ini yang sudah ketemu satu ya. Nah, saya ingin mengulang ini di segmen yang berikutnya, sehingga ini bisa kita ulang saja, katakanlah posisinya di sini. Ya mungkin yang ini berdekatan ini ya. Sebenarnya yang ini mungkin semacam ada aksennya, mungkin saya ingin membuat pintu gerbang di sini, jadi ada sesuatu yang mungkin berbeda, semacam pintu masuk ke bangunan ya. Oke, sementara gambaran imajinasinya kurang lebih semacam itu ya. Nah ini kita kembali fokus ke teknik penggambarannya, karena ini sudah dalam bentuk satu garis. Oke, tinggal kita bentuk saja gitu ya. Kira-kira desainnya kurang lebih semacam ini ya. Dan mungkin di bagian belakang kita bisa menambahkan dinding yang lain gitu ya. Jadi tetap kita tarik sesuai dengan titik lenyap sana ya. Mungkin di sini ada dinding yang lain, mungkin di sini juga bisa kita tambahkan dinding yang lain ya. Ini imajinasi saja ya, jadi kita tidak tahu ini denahnya seperti apa gitu ya. Kita hanya ingin bermain-main dengan bentuk gitu ya. Oke, setelah ini selesai, kita coba main di detail ya, di detailnya. Ini horizon tadi sudah kita tentukan, kemudian ini ada tepi air gitu ya. Jadi mungkin bangunannya perlu kita agak mundurkan sedikit. Nah ini jadi semacam trotoar, kemudian ini ada tanggul, tidak terlalu tinggi gitu ya. Ya, nah ini mungkin di sini bisa kita tambahkan elemen foregroundnya untuk memberikan suasana.
mungkin di sini bisa kita berikan apa kapal gitu ya, ada kapal yang sedang bersandar gitu ya di sepanjang sungai. Oke, kita buat saja kurang lebih semacam ini ya, ada dua gitu ya. Dan nanti ada satu yang mungkin sedang berlayar gitu ya, berjalan. Nah ini katakanlah di sini ada orangnya, dan di sini ada orang-orang, suasana orang yang sedang jalan-jalan misalnya. Oke ya, kita bebas saja ya berimajinasi. Mungkin di sini ada semacam kafe gitu ya, ada tempat untuk duduk-duduk. Nah ini bisa kita imajinasikan, mungkin gambarnya tidak harus terlalu fix gitu ya. Ya kurang lebih semacam ini. Kemudian untuk bangunannya sendiri mungkin bisa kita detailkan. Oke, misalnya di sini ada pintu masuk dengan ukuran yang cukup besar gitu ya. Oke, mungkin saya ingin menambahkan elemen yang berbeda gitu ya, untuk menarik. Oke, kita coba misalnya ini elemen lekung gitu ya, karena semuanya sudah cukup kaku. Dan ini kita mulai perbaiki kualitas garisnya. Jadi kita bikin ketebalan ya dari objek bangunannya sehingga tidak terkesan tipis ya. Nah ini kita ulang saja, jadi ada pengulangan dari bentuk atap yang sama semacam ini ya. Kemudian mungkin di sini ada tambahan-tambahan gitu ya, elemen-elemen, ada bangunan. Kemudian boleh jadi ada ornamentasi yang lain. Ini mungkin ada kaca gitu ya, cukup besar. Oke ya, jadi silahkan berimajinasi ya. Katakanlah di sini ada tiang-tiang penyangga gitu ya. Nah, oke, kita bikin saja. Sehingga terkesan lebih logis gitu ya, bangunannya juga kelihatan manusiawi ya. Ya kurang lebih semacam ini. Ini ada sungai. Nah nanti fokus kita itu adalah bagaimana membuat bayangan bangunan ini di air gitu ya, sehingga efeknya memang jadi semacam ada efek air gitu. Nah untuk membuat airnya itu sebenarnya simpel saja, kita bikin saja garis-garis menuju ke titik lenyap gitu ya. Jadi garisnya sebenarnya sejajar dengan tanggul ini, kita bikin saja kurang lebih ya, menuju titik lenyap ya sana. Kemudian yang titik lenyap yang di sini ini juga bisa kita bikin jadi semacam grid gitu aja ya. Nah ini teknik simpel sih sebenarnya ya untuk membuat. Oke, kurang lebih sudah terlihat ya. Jadi dari apa yang tadi sudah saya sampaikan, semoga ini bisa memberikan wawasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.